Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar warga Indonesia? Mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun dalam keadaan COVID. Hari ini saya akan mereview sebuah buku tentang pahami, kenali, dan dekati diri. Buku ini buku tentang motivasi diri, yang mana buku ini berisi 180 halaman. Sebelum saya masuk ke dalam isi buku, menjelaskan isi buku, saya memperkenalkan diri. Nama saya Suci Trisnawati Batubara, SPD. Saya mengajar di SDIT Atoba. Buku ini dikarang oleh Mulasih Tari dan Sofia Al-Fazi. Mulasih Tari ini adalah seorang dosen pendidikan bahasa dan sastra di Universitas Peradaban Bumi Ayu, sedangkan Sofia Al-Fazi adalah seorang mahasiswi di jurusan Psikologi UNIS. Mereka berdua bekerjasama membuat banyak buku yang mereka buat. Salah satunya adalah buku Pahami, Kenali, dan Dekati Diri. Buku ini berisi 4 bab. Salah satu babnya adalah tentang mengarungi rimba pencipta diri dan pesakitan dunia. Buku ini menjelaskan bagaimana kita mengenali diri kita agar kita keluar dari zona aman. Di sini dijelaskan kita harus mengetahui citra diri dan harga diri, yang mana dari citra diri dan harga diri ini ada 6 konsep positif dan 6 konsep negatif. 6 konsep positif itu adalah: 1. Kita harus terbuka dengan masuknya pendapat orang lain, merasa bahwa mendengarkan orang lain itu lebih baik. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain, artinya tidak rendah diri. Apa yang ada pada diri kita harus kita keluarkan, harus kita tonjolkan. Jangan kita merasa aku hanya di sini aja, artinya aku ingin posisiku aman tanpa kita mengeluarkan ide-ide atau pengetahuan kita. Konsep yang ketiga, menerima pujian secara wajar. Ingat, setiap manusia pasti ingin dipuji dan diberi penghargaan. Dengan adanya pujian dan penghargaan, kita bisa memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Itu konsep positif yang ketiga. Konsep positif yang keempat adalah sadar bahwa setiap keinginan dan perilaku tidak akan selalu disetujui masyarakat. Banyak orang bermain di zona aman, sehingga mereka merasa aman dengan zona aman tersebut. Maka dari itu, kita tidak usah memikirkan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Kita akan pikirkan apa yang akan kita lakukan ke depan harinya. Untuk konsep yang kelima, mampu menerima hal baru dan memperbaiki diri. Artinya, kita mampu menerima hal-hal positif yang diberikan orang lain dan mengeluarkan hal-hal negatif dari diri kita. Konsep yang keenam adalah yakin bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu baik menurut kita. Tapi ingat, tanpa menjauhkan kritikan-kritikan dari orang lain. Itu konsep positif dari citra diri dan harga diri. Ada lagi konsep negatif dari citra diri dan harga diri. Yang pertama adalah perilaku yang muncul sebagai ciri sangat berbanding terbalik dari ciri konsep positif. Pertama, peka terhadap kritikan orang. Artinya ada orang yang mengkritik kita tidak peduli. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka sangat responsif terhadap pujian, sehingga terlena akan pujian pun tidak baik. Karena kita kena dipuji, akhirnya kita tidak akan berkembang menjadi yang lebih baik. Kita akan terlena dengan pujian-pujian yang pada saat kita melakukan sesuatu yang kita buat. Ciri yang ketiga,
tidak mau dikritik. Karena dia merasa dia benar, dia tidak mau dikritik. Dia hanya ingin pendapatnya yang dibuatnya. Konsep yang keempat adalah cenderung merasa tidak disenangi orang lain. Mereka selalu merasa bahwa kehadiran tidak berharga. Ketika hendak memberikan pendapat, segera mereka mengurungkannya karena merasa hal itu adalah tidak berharga bagi diri mereka. Artinya, dia merasa apa yang dikeluarkannya tidak berharga untuk orang lain. Padahal belum tentu orang lain merasa seperti itu. Untuk konsep yang kelima, konsep negatif yang kelima adalah pesimis terhadap pandangan buruk atau kemampuan diri. Mereka seringkali sangat mudah putus asa atas apa yang mereka perbuat. Sedangkan konsep yang keenam, keberatan menerima perubahan. Jadi, tinggal kita memilih konsep yang positifkah apa konsep yang negatif. Kalau kita mempunyai, dalam diri kita mempunyai konsep negatif, maka kita buang jauh-jauh dari diri kita. Kita keluar dari zona aman. Kita harus masuk ke konsep positif. Berani tampil, berani berbuat baik, walaupun itu tidak disenangi oleh orang lain. Selagi yang kita buat masih dalam sisi positif. Mari, saya mengajak teman-teman, mari kita keluar dari zona aman. Sekarang zaman semakin berubah, kita harus lebih baik lagi. Jangan merasa diri kita tidak mampu, diri kita tidak bisa melakukan sesuatu karena kita merasa udah tua, kita merasa tidak pantas, kita merasa diri kita itu tidak bisa. Jangan. Mari kita keluar dari zona aman, masuk ke dunia nyata, dunia yang semakin berkembang, dunia yang bisa membuat fantasi, membuat hidup kita lebih baik lagi. Dengan kita melakukan itu, kita akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Baik, kelebihan dari buku ini sangat mudah dibaca oleh orang awam karena bahasanya sangat nasional. Dan buku ini berdasarkan teori-teori atau pendapat para ahli. Buku ini juga berisi daftar pustaka yang mana kita bisa melihat buku-buku lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan dengan adanya buku motivasi ini kita menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.